Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Masjid Anas rahimakumullah, terus kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya terus memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini pun kita masih diberi kesempatan untuk mendapatkan ampunan walaupun hanya dengan duduk di majelis yang mulia ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulusuk pagi ini mengenai adab dan tugas makmum. Adab dan tugas makmum. Nah, sebagai makmum tentu ada tugas dan adab yang harus dijalankan. Tentu ini mengkritisi diri saya sendiri dan kepada yang lain dalam artian yang positif, karena ini berdasarkan Al-Quran dan hadis. Sebab kalau kita perhatikan, masih banyak orang yang sholat berjamaah belum mengindahkan sunnah-sunnahnya. Ya mungkin belum tahu, sehingga mereka yang ketika mau sholat berjamaah ya begitu saja, masuk masjid, ada yang langsung duduk, ada yang ngobrol. Padahal kalau memungkinkan waktunya, ada kesempatan, ambillah kesempatan itu bila memungkinkan untuk sholat sunnah, entah itu tahiyatul masjid atau qobliyah. Kalau waktunya sedikit, mungkin bisa dengan berdoa. Nah, ada beberapa adab dan tugas menjadi makmum. Kan kalau kita masuk masjid kan nggak bisa sembarangan, Pak. Kalau tujuannya untuk sholat berjamaah, misal masuk masjid pakai celana pendek, nah kan nggak bisa. Atau masuk masjid pakai sepatu, nggak bisa lagi, nggak mungkin ya. Makanya diperlukan adab. Walaupun peraturan-peraturan ini tidak tertulis dalam masjid, akan tetapi adab dan tugas ini supaya tidak menyelisihi. Nah, untuk menjadi makmum itu dasarnya harus mengikuti imam. Ada yang mengatakan ini wajib, sebagaimana perkataan Ibnu Taimiyah. Tapi kalau kita cerna secara akli, memang ini wajib harusnya. Bahkan kemarin ada kan di medsos itu dari Zainuddin Amzad, ya,
Mengatakan apa Pak? Makmum wajib ikut imam kalau imamnya benar. Ya dasarnya itu. Karena Nabi SAW telah bersabda, innama ju'ilal imamun li utami bih, li utamma bih, fala tahtilafa alaihi. Sesungguhnya hanya imam itu untuk diikuti, oleh karenanya jangan kalian menyelisihinya. Hadis muttafaqun alaih. Jadi imam wajib diikutin supaya tidak menyelisihi. Apa yang tidak boleh diselisihi ini Pak? Kira-kira apa Pak? Di antaranya adalah tidak boleh mendahului imam. Ini adab Pak ya. Artinya bahwa makmum tidak dibenarkan, tidak dibolehkan mendahului gerakan-gerakan imam. Karena ini bisa menyebabkan kesalahan, bisa menyebabkan kita bisa tidak sah sholatnya. Nah, untuk menguatkan dalilnya, saya bacakan hadisnya. Ayuhan nasu inni imamukum. Wahai manusia, sesungguhnya aku ini adalah imam kalian. Terus, fala tasbikuni birruku'i, maka janganlah kalian mendahuluiku di dalam ruku'i, wala bil sujudi, juga dalam sujud, wala bil qiyami, juga dalam berdiri jangan mendahului, wala bil insirafi, dan jangan mendahului, keluar mendahului. Fa inni arakum min amamin wa min khalfi, sesungguhnya aku melihat kalian dari depan dan dari belakang. Rasulullah bersabda lagi, summa qala walladzi nafsu Muhammadin biyadihi law ra'aitum ma araitu ladhahiktum qalilan wala bakaitum katsira. Demi zat yang diri Muhammad berada di tangannya, jika kalian melihat apa yang aku lihat, tentu kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Sahabat bertanya, wa ma ra'aita ya Rasulullah, apa yang engkau lihat ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, ra'aitul jannata wan nar, saya melihat surga dan neraka. Apa ini hubungannya Pak? Larangan mendahului dan melihat surga dan neraka. Apa hubungannya ini Pak? Makmum kalau sholatnya baik dan benar ikut imam, maka surga balasannya. Dan kalau imamnya salah, makmum tidak ikut pun aman makmum itu. Semua ditanggung oleh imam. Tapi kalau imamnya benar, makmumnya ikut benar, nah nggak ada yang menyelisihi, maka balasannya surga. Maka Rasulullah menasihati itu jangan sampai mendahului imam,
karena ini bisa celaka. Ya. Sebagaimana dulu pernah saya sampaikan, kalau sholatnya bagus, semua amalannya bagus. Maka perlu diperhatikan. Dampak dari mendahului imam apa Pak? Dampaknya ini, seorang makmum harus tahu dan imam harus bijak dan paham. Nah ini kalau udah begini enak Pak. Makmum harus tahu dan imamnya pun harus bijak dan paham. Rasulullah SAW bersabda, "Ama yahsa ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam." Apakah tidak takut salah seorang di antara kalian ketika mengangkat kepalanya sebelum imam, an yahawwalallahu ra'sahu ra'sa khimari, Allah akan mengubah kepalanya menjadi kepala himar atau keledai. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat lain, surata kalbin, Allah akan mengubah wajahnya menjadi wajah anjing. Ini gara-gara hanya mendahului Pak. Sebab saya sering perhatikan, bukan di sini Pak, di tempat-tempat lain masjid itu masih ada saja orang yang mendahului atau berbarengan dengan imam. Selain itu, ketika seseorang mendahului imam, makmum mendahului imam, itu ubun-ubunnya ada di tangan setan. Jadi dikendalikan oleh setan. Alladzi yahfidu wa yarfa'u qablal imami innama nasiyatuhu biyadihi syaiton. Orang-orang yang rukuk dan bangkit iktidal sebelum imam, sesungguhnya ubun-ubun mereka itu ada di tangan setan. Wah, berarti ini setan ikut nimbrung ini Pak. Nah, fenomena sekarang ini sering terlihat ketika imam bangkit dari sujud, pada tahiyat terakhir makmum masih melakukan sujud, sehingga terjeda agak lama itu antara imam dan makmum. Nah, dalam sebuah kajian hal ini bisa dikatakan mufarokoh, memisahkan diri. Jadi ada makmum ketika imamnya sudah bangun, makmumnya masih sujud terus. Ini bisa dikatakan memisahkan diri. Jadi kalau seperti itu maka pahala berjamaahnya hilang Pak. Sayang. Padahal kalau kita baca hadisnya yang komplit, kalau imam takbir maka dikatakan takbirlah. Kalau imam rukuk, rukuklah. Kalau imam bangkit, bangkitlah. Ya. Saya bacakan lagi panjang hadisnya ini. Saya singkat aja. Innama ju'ilal imamun liyutama bihi. Fa'idha kabbaro fakabbiru. Ketika takbir fakabbiru maka bertakbirlah. Wa idza sajara fasjudu, maka wa idza sajada fasjudu, ketika sujud maka sujudlah. Wa idza rafa'a farfa'u, dan ketika rukuk rukuklah.
Wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamdu. Wa idza shalla qa'idan fa shalla qududan ajmaun. Ya. Apabila imam sholat dalam keadaan duduk, maka hendaklah kalian sholat juga dalam keadaan duduk. Jadi kewajiban kewajiban makmum mengikuti imam. Hadis ini menunjukkan wajibnya makmum mengikuti imam. Dan disebut mengikuti apabila tadi dikatakan kalau imam takbir, takbirlah. Kalau imam rukuk, rukuklah, dan seterusnya. Nah, dalam kajian fikih ada 3 perkara yang dilarang atau tidak dibolehkan terhadap seseorang makmum. Yang pertama, yang sudah ada dalilnya tadi, mendahului imam. Kedua, membarengi imam, berbarengan dengan imam. Dan terlambat dari imam. Nah, terlambat tadi sudah saya sampaikan, biasanya itu di sujud terakhir tadi. 3 perkara ini dilarang, Pak, karena tidak sesuai dengan makna mengikuti imam. Termasuk tadi memperlama sujud terakhir dalam sholat berjamaah. Nah, tugas berikutnya adalah seorang makmum itu mempunyai tugas untuk mengingatkan imam jika bacaannya lupa atau salah. Nah, makanya sebaik-baik makmum adalah makmum yang banyak hafalannya, yang paham fikihnya, itu menempatkan diri di belakang imam. Tidak wajib, Pak, tapi sebaiknya. Itu salah satu tugas makmum. Ada kisah dari Miswar al-Maliki radhiyallahu anhu berkata, saya menyaksikan Rasulullah SAW sedang membaca ayat dalam sholat. Namun beliau lupa membaca sesuatu dan meninggalkannya. Maka seseorang berkata setelah sholat ini, ya, wahai Rasulullah, engkau lupa ayat ini dan itu. Setelah diberitahu itu, Rasulullah bersabda, limada kuntu uraha nusikhat, alangkah baiknya engkau mengingatkanku. Jadi ada tugas untuk mengingatkan imam kalau salah. Nah, ini sekelas Nabi aja bisa lupa, apalagi imam di sini. Memang tidak mudah jadi imam ini, tidak mudah, perlu persiapan. Ada kasus lagi, Pak. Nabi sholat subuh dan beliau membaca surat Ar-Rum. Tetapi dalam bacaannya beliau ada kesalahan bacaan. Maka ketika sholat sudah selesai, beliau bersabda, wahai sahabatku, mengapa kalian tidak meluruskan bacaanku karena aku telah salah dalam membaca Al-Quran. Rasulullah merasakan dirinya sendiri itu setelah salah, tapi kok nggak ada yang mengingatkan gitu. Makanya kalau ada yang salah perlu diingatkan. Inilah menjadi tugas daripada imam. Selain yang bacaan, tentu juga gerakan sholat. Ini juga tugas makmum. Saat itu Rasulullah bersama sahabatnya melaksanakan sholat isya berjamaah.
Namun baru saja sholat isya dilaksanakan, ternyata Rasulullah melakukan hanya 2 rakaat. Usai tasahud awal, Rasulullah langsung mengucapkan salam. Lalu sahabat yang menjadi makmum terheran-heran dan bingung, apakah sholat isya ini telah diganti, yang dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Mereka saling bertanya-tanya, sedangkan Rasulullah terus berzikir. Nah, dari kasus itu seorang makmum sahabat memberanikan diri untuk bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah engkau tadi memang lupa, ataukah sholat isya sudah dikurangi menjadi 2 rakaat?" Mendengar perkataan sahabat itu, Rasulullah agak tidak yakin. Maka dia konfirmasi kepada sahabat yang lain. Dia bertanya kepada sahabat lain, apakah benar sholat isya tadi 2 rakaat? Maka sahabat serentak menjawab, ya, engkau melakukan sholat 2 rakaat. Maka dengan kasus ini, begitu Rasulullah yakin, lalu beliau berdiri menyempurnakan 2 rakaat lagi, tidak diulang, langsung 2 rakaat lagi. Nah, seperti di sini dulu pernah terjadi ketika Pak Ustadz sholat asar, kalau nggak salah asar itu dia 3 rakaat salam. Nah, kalau yang nggak tahu fikihnya, ya barangkali diem aja atau mungkin diulang dari awal. Tapi kalau tahu fikihnya berdasarkan ini, maka tinggal nambah 1 rakaat. Dan Pak Imam betul waktu itu dia langsung menambah 1 rakaat, tidak mengulangi dari awal. Nah, itulah tugas-tugas seorang makmum, ya, untuk tidak mendahului, untuk tidak membarengi atau memperlambat dalam sholat bersama imam dalam berjamaah. Juga mempunyai tugas untuk mengingatkan kalau imamnya salah atau lupa. Nah, kemudian secara adab, bahwa seorang makmum itu boleh mufarokoh, boleh memisahkan diri jika syarat dan ketentuannya ada. Artinya dia tahu bahwa imamnya ini salah atau bacaannya kurang bagus, tapi bukan like and dislike, ya, bukan senang atau tidak senang kepada imamnya, tapi karena mengetahui dengan ilmu bahwa seorang imamnya itu telah salah, maka seorang makmum boleh mufarokoh, boleh memisahkan diri. Jika makmum mendapati imam bacaannya tidak benar atau terasa lama, padahal makmum itu sangat mendesak waktunya, maka makmum boleh mufarokoh. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, Mu'adz bin Jabal An-Asari pernah memimpin sholat isya. Ia pun memperpanjang bacaannya. Lantas di antara makmum sahabatnya sengaja keluar dari jamaah, lalu ia sholat sendirian. Maka Mu'adz pun dikabarkan tentang keadaan orang itu. Wahai Mu'adz, tadi ada makmum, salah satu makmum memisahkan diri dan sholat sendirian. Apa kata Mu'adz? Innahu munafikun,
sesungguhnya ia munafik. Dikatakan begitu, si imam nggak terima. Kok si makmum nggak terima. Maka ia melapor ke Rasulullah SAW. Nah, ketika dilaporin, dipanggillah Mu'adz. Lalu Rasulullah menasihati kepada Mu'adz bin Jabal. Wahai Mu'adz, apakah engkau akan membuat lari daripada beribadah? Apakah engkau akan membuat lari dari agama? Kalau engkau menjadi imam, maka bacalah yang ringan. Misalnya As-Sam, Ad-Duha, Al-A'la, Al-Lail, ya, sebatas itu. Seandainya engkau akan membaca yang panjang, tawarkan dulu kepada makmum, saya mau baca 1 juz ini, apakah ada yang tidak setuju makmum? Kalau ada yang tidak setuju, enggak boleh, itu hak makmum. Maka imam harus bijak. Maka dikatakan ukurannya seukuran surat-surat yang disebutkan oleh Rasulullah. Walaupun itu tidak baku, Pak, ya, tapi itu hanya gambaran aja, seukuran surat-surat tersebut. Sebab ada juga di masjid itu ketika bulan Ramadan tiap malam 1 juz, Pak. Saya pernah ikut, cuma sehari doang, semalam doang, Pak, nggak kuat berdiri. Ya, semalam 1 juz, sebulan berarti 30 juz. Ini kalau nggak terbiasa, nggak kuat, mental, Pak. Makanya perlu komunikasi, perlu diberitahukan dulu. Selain daripada itu, ini yang mungkin belum banyak diketahui, ya, ini juga makmum harus tahu, yaitu ketika iqomat sudah dikumandangkan, adabnya jangan berdiri dulu, Pak. Jadi udah qomat nih, Iwan udah qomat nih, jangan berdiri dulu, nunggu hingga imam kelihatan menempatkan diri. Ini saya baca hadisnya, hadis nomor 1 bab 1 dari Abdullah bin Abu Qatadah dari bapaknya berkata, Rasulullah SAW bersabda, idza uqimatus sholatu fala taqumu hatta tarawun. Jika iqomah telah dikumandangkan, maka janganlah berdiri hingga kalian melihat aku. Nah, ini adabnya, Pak, nunggu imam sampai berdiri dulu. Kalau sudah berdiri, tenang, Pak. Ini adab yang kedua, tenang, jangan rebutan, jangan gerusah-gerusuh ini. Rasulullah SAW bersabda, jika iqomah telah dikumandangkan, maka janganlah berdiri hingga kalian melihat aku, dan hendaklah kalian melakukannya dengan tenang. Wa alaikum bisakinah, hendaklah dengan tenang. Kemudian setelah berdiri dengan tenang, tugas atau adab berikutnya apa, Pak? Meluruskan saf, meluruskan barisan. Tugas meluruskan barisan ini
tidak hanya dari imam, tidak hanya wewenang dari imam, namun juga makmum sekaligus itu membuat barisan yang rapi. Jadi ikut membantu imam untuk merapatkan saf. Kan kalau imam udah bilang luruskan saf barisan kalian, karena lurusnya saf adalah bagian dari kesempurnaan sholat. Ya, seperti biasa Pak Aleh bilang gitu, maka makmum segera merapikan dan merapatkan barisan atau safnya. Kata Nabi SAW, sawu sufufakum fa inna taswiyatu sufu min tamamis sholah. Luruskan saf-saf kalian, karena sesungguhnya lurusnya saf termasuk kesempurnaan sholat. Hadis riwayat Muslim. Dulu di zaman Umar Pak, kalau Umar jadi imam, kalau belum lurus belum dimulai Pak. Dan Umar itu kalau meluruskan saf itu pakai pedang Pak, digaris di belakangnya Pak, tumit. Saking apanya ini Pak, kok saking kerasnya gitu si Umar, karena memang sangat penting sekali dalam melaksanakan sholat berjamaah dengan saf yang lurus. Karena ini sesuai dengan surat As-Saffat 37 ayat 165, sebagaimana digambarkan malaikat itu bersaf-saf. Wa inna lanahnus shafun, dan sesungguhnya kami selalu teratur dalam barisan. Teratur ini rapi ya Pak, bukan acak kadut. Siapa yang paling teratur Pak? Yang paling rapi dalam barisan, bahkan tanpa dikomando? TNI tentu Pak. TNI itu paling rapi dalam barisan. Cerita sedikit, ketika saya dulu di Akabri, walaupun hanya 2-3 bulan di situ, tapi mendapatkan bimbingan barisan itu yang sangat rapi. Ketika kita berjalan 4 atau 5 orang, itu nggak bisa sembarangan sendiri-sendiri Pak. Tetap baris, walaupun tidak dikomando, itu udah otomatis baris sendiri. Dan itu melekat kepada siapapun. Sebab kalau ketahuan, wah resikonya tahu sendiri Pak. Saya mengalami Pak, begitu nggak rapi udah push up. Nah itulah. Dan Allah ini, itu sedikit saya cerita Pak. Dan Allah senang melihat barisan yang rapi itu, senang Pak. Karena dengan barisan yang rapi akan menjadi kuat, akan menjadi kokoh, tidak tergoyahkan. Bahkan serigala pun kalau ada mau memangsa domba yang bergerombolan, susah Pak, dia akan mengincar yang memisahkan diri. Di dalam surat As-Saff ayat 4 Pak, Allah berfirman, innallaha yuhibbul ladzina yuqatilu fi sabilillahi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya, yang digarisbawahi, dalam barisan yang teratur. Perang aja teratur Pak barisannya. Mereka seakan-akan seperti sesuatu bangunan yang tersusun kokoh. Itu kata Allah. Allah menyenangi, mencintai dengan barisan yang rapi, yang teratur.
Sebab kalau kokoh nggak mudah roboh, Pak. Nah, kalau tidak lurus dan rapat, ini perlu diperhatikan, ternyata ada resikonya, Pak. Dari saf makmum ini kalau nggak rapat dan tidak lurus, ada resikonya. Resikonya diancam sama Allah. Apa ancamannya? Allah akan membuat berpecah belah. Kan kita nggak mau ya, Pak. Kita nggak mau berpecah belah. Kita maunya bersatu. Maka dalam barisan sholat berjamaah, mari kita biasakan untuk rapi. Kita bacakan hadisnya. Hadis nomor 10. Dari Nu'man bin Bashir, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW biasa meluruskan barisan sholat kami. Maka pada suatu hari beliau keluar dan melihat seseorang yang dadanya lebih menjorok, mungkin perutnya buncit, Pak, menjorok ke depan dari yang lain. Lalu beliau bersabda, la tusauna sufufakum au yukhalifanna lillah au yukhalifanallahu baina wajuhikum. Jadi Rasulullah melihat barisan yang kurang rapi, maka beliau bersabda, kalian luruskan barisan kalian atau Allah akan memecah belah kalian. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi ancamannya jelas, Pak. Kalau tidak rapi, tidak lurus, Allah akan memecah belah. Selain itu, kalau ada celah, maka celah itu akan dimasukin setan. Kata Nabi SAW, luruskan saf, ratakan bahu-bahu kalian, tetapi tutupilah celah dan bersikap lunaklah terhadap tangan-tangan saudara kalian, dan jangan tinggalkan celah untuk setan. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi resiko daripada tidak rapat dan tidak lurus, pertama Allah akan memecah belah. Yang kedua, setan akan memasukin di dalam saf yang bercelah itu, sehingga dengan mudah ia akan mengganggu kita. Sebegitu pentingnya lurus dan rapatnya saf ini, sehingga ketika sahabat-sahabat Nabi, ketika Nabi sudah wafat, kemudian Ali, Utsman, Umar jadi imam, itu selalu sebelum dia melaksanakan sholat berjamaah, dia akan merapatkan dulu. Nah, kemudian ini ada kisah juga, walaupun ini jarang, Pak, jarang, tetapi kalau ini nanti suatu saat menemuin, kita tahu ilmunya. Sebab ini juga pernah terjadi ini, Pak, di kalangan kita ini pernah terjadi di Nurul Iman, Pak, dulu. Jadi imam itu ketika malam berjima sama istri, subuh lupa sholat mandi junub, dan dia memang biasa jadi imam. Maka begitu ia setelah imam, dia berkata lupa kalau dia harus mandi junub, ya. Jadi ini kalau misalnya ini terjadi gimana, Pak? Nah, kalau terjadi, tetapi Rasulullah waktu itu ingat sebelum takbir, Pak. Jadi udah berdiri di depan, ingat. Kita bacakan dulu, Pak.
Dari Abu Salamah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa suatu hari Rasulullah SAW keluar sementara iqomat sudah dikumandangkan. Jadi iqomat sudah dikumandangkan, Rasulullah keluar. Hingga ketika beliau telah berdiri di tempat sholatnya dan kami menunggunya untuk segera takbir. Jadi nunggu untuk takbir imam makmumnya. Lalu beliau itu keluar, Rasulullah keluar sambil berkata, tetaplah di tempat kalian. Jadi makmum tetap berdiri di tempat kalian. Maka kami tetap berdiri di tempat semula hingga beliau kembali kepada kami dengan kepala basah karena mandi junub. Jadi imamnya itu pulang dulu dan berkata, kamu tetap berdiri di sini. Rasulullah pulang, mandi, datang lagi dalam keadaan rambut basah. Nah ini mudah-mudahan tidak terjadi, ngerepotin ini. Ya. Tapi kalau seandainya terjadi, ya kita punya ilmu seperti ini, Pak. Nah, bisa di cancel, Pak. Bisa di cancel kalau itu, ganti imam. Ya. Kalau mau mengikuti sunnah ini, tapi kalau nggak apa bisa kita sepakat untuk mengganti imam. Iya, oh, memang kejadian Pak, lupa Pak. Udah terjadi kayak tadi di mana Udah terjadi, diulang sholatnya ganti imam Pak. Iya. Dan saya juga pernah ngalamin, tapi sholat jenazah. Tapi saya belum sampai sholat, baru sampai sini, di sini Pak, di depan sini saya ngobrol. Begitu mau mensolatkan saya ingat, ya Allah saya belum mandi junub. Jimatnya habis subuh Pak. Loh itu tuh sedekah Pak, kita tuh perlu sedekah, bener kan? Jimat dengan istri itu sedekah loh Pak. Ya salah satunya Pak, salah satunya. Nah, kalau udah ngepet gimana Pak? Kan disalurkan kepada yang halal itu Pak ya. Ya sedikit lagi. Tugas berikutnya makmum yaitu mendengarkan bacaan imam. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Jadi tugas imam ketika dibacakan Al-Qur'an maka perhatikan dengan baik dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Loh katanya kalau nggak baca surat Al-Fatihah nggak sah Pak. Bener ya? Betul. Sholat kalau nggak baca Al-Fatihah nggak sah. Tapi kalau berjamaah itu diperintahkan untuk mendengarkan. Nah ini karena fikih ya Pak. Jadi nanti fikih kajiannya banyak. Saya sampaikan yang ini dulu. Mungkin nanti ada yang mengatakan boleh kok. Nanti sudah imam baca surat, kita baca Al-Fatihah, boleh silahkan, nggak apa-apa. Tapi dalam tataran ini berdasarkan Al-Quran Al-A'raf ayat 204 itu kita diperintahkan untuk mendengarkan dan memperhatikan agar mendapat rahmat. Nah kalau sholat munfarid, sholat sendirian, nah itu wajib membaca Al-Fatihah. Buktinya apa Pak? Kalau Bapak diperintahkan mendengarkan Al-Quran ini, ketika kita masbuk mendapatkan imam sedang ruku, kita langsung takbir dan ruku. Artinya kita tidak membaca Al-Fatihah. Sah nggak? Sah, dapat 1 rakaat. Nah itu dasarnya, itu buktinya itu Pak. Ya.
sah dihitung 1 rakaat. Ya, yang terakhir, jika ingin sholat sunnah, makmum itu sesudah menyelesaikan sholat wajib, adabnya berpindah tempat dari tempat sholat wajib, entah bergeser ke kanan, ke kiri, ke belakang, atau ke depan. Padahal sebaik-baik sholat itu sholat sunnah di rumah. Tapi saya bacakan dulu dalilnya, hadis nomor 4. Rasulullah SAW bersabda, la yatadau hatta yatahau lamin makanihil makanidit makani hitti sholli fihil faridah. Hendaknya tidak melakukan sholat sunnah sampai berpindah dari tempat yang digunakan untuk sholat wajib. Jadi ketika kita mau sholat sunnah, geserlah ke kiri atau ke kanan sedikit, atau ke belakang, atau ke depan. Nah, tadi saya katakan, padahal sebaik-baik sholat sunnah itu ada di rumah. Shollu ayuhan nas fi buyutikum fa inna afdala sholatil mar'i fi baitihi illa maktubah. Wahai manusia, sholatlah di rumah kalian, karena yang paling utama sholatnya seseorang adalah di rumah, kecuali sholat yang maktubah, wajib. Kalau wajib kita berjamaah. Ini dalilnya, Pak. Tapi ini juga kontekstual, Pak. Kalau tekstual bagus kalau bisa. Tapi kan kadang-kadang kita mau sholat di rumah jauh, nggak sempet, nanti ada tamu, nah, maka kita bisa sholat di masjid juga, sholat sunnahnya. Nah, itulah beberapa adab dan tugas makmum. Ya, dasarnya tadi mengikuti imam, sehingga kita bisa sah dalam sholatnya, mendapatkan 27 derajat pahala, dan jangan sampai kita mendahului, membarungi, atau memperlambat daripada imam. Demikian, semoga bermanfaat. Ada tambahan mungkin? Masih ada sedikit waktu, atau tanya jawab, silahkan. Ya, Pak Zul, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah kamu berdiri pada saat dikumandangkan iqamah oleh Iwan. Iya. Kamu berdiri sampai melihat aku. Nah, akunya ini kita di sini ya, repot. Akunya belum ada sampai selesai. Betul, Pak. Akunya belum ada di depan. Iya. Dorong kan? Iya. Nah, sebenarnya di sini kan udah ada jadwalnya nih, Pak. Jadwal imam nih. Sebaiknya imam yang sudah dijadwal segera, Pak. Ya, gitu. Pak Bambang ada di nomor 3 nih, Pak. Ada musyawarah tadi, Pak. Ya? Ada musyawarah, Pak. Ada musyawarah. Ya. Itu, Pak, sebaiknya itu, Pak Zul. Ya, ini cuman sunahnya gitu, Pak. Seandainya mendahului ya terserah itu. Sebab kalau kita mengikuti sunnah, kita mendapatkan 2 keuntungan. Yang pertama, diampuni, Pak. Yang kedua, dicintai Allah. Buka surat Ali Imran ayat 31 itu. Kita mengikuti Nabi, berarti kita mengikuti sunnah. Kalau Nabi bilang begitu, kita ikutin, kita bisa, alhamdulillah, kita dapat 2 keuntungan, diampuni dan dicintai Allah. Iya. Kalau ada imam yang menurut saya
bacaan makhraj huruf dan tajwidnya nggak benar, tapi saya membenarin sendiri boleh nggak? Ya. Dalam hati saya benarin sendiri. Dalam kajian fikih boleh Pak. Boleh, ya? Boleh Pak. Oke. Selama dalam sholat Pak ya boleh Ya, Pak. Dia jadi tidak didengarkan dikoreksi secara keseluruhan. iya. Saya sering juga gitu Pak. Bacaan dia saya anggap makhraj hurufnya dan tajwidnya kayaknya nggak pas nih. Iya. Akhirnya baca ulang dikit gitu. Iya. Boleh ya? Nah, dalam kajian fikih boleh. Makanya kalau fikih itu nanti macam-macam Pak. Iya. Tapi kalau saya insya Allah nanti ada dasarnya Pak itu Pak. Ya kalau tidak terlalu fatal ya Pak ya. Iya. Sebab kalau sampai itu mengubah makna, nah itu yang berat. Kalau kita benar-benar tahu ilmunya, bacaannya itu mengubah makna, kita harus mubarokoh. Ya, Itu lebih aman. Antara rin sama kho kan beda. Ya betul Pak. Nah, ya, Iya. susah. Iya. Sekarang gimana Pak? Ini saya lebih paham dari imam saya tadi sampai maju. Kenapa nggak ada maju aja? Nah gini Pak, kalau itu Katakan bisa. Kenapa tidak maju Pak jadi imam? ya, kalau nggak ada jadwal nggak apa-apa Pak. Yang lebih paham harusnya maju. Ini juga fikih lagi Pak. Nah ini konteksnya kan tadi Mbak katakan seandainya imam salah saya menggunakan diri kan berarti bisa lebih paham dari imam. Iya. Saya aja jadi imam. Ya, kenapa Pak Jum'at aja nggak maju gitu kan? Iya. Nah, ada fikih lain gini mengatakan kalau seorang makmum itu lebih paham daripada imamnya, kalau dia tetap mengikuti, tidak mau maju Pak ya, itu dia tidak sah sholatnya Pak. Dia harus mengulang sholatnya. Itu Pak. Ya karena sini kan suka nunggu Pak. Kalau tidak ada Pak Ali atau Pak Jun udah nunggu Pak kami ini. Ya. Nah ini makanya jadwalnya ini. Menarik Pak. Jadi bahas lebih itu Eh? di jamaah mereka yang jual. Kalau Pak Ali tidak ada, Pak Jun tidak ada. Iya. Anies ada, Kiri dong. Pak Bambang ada. Pak Anies ada. Dia tahu lah kalau semua. Kalau seandainya saya merasa diri saya bisa ya maju aja Pak nggak perlu. Iya. Begitulah baiknya Pak. Ya itu sekarang kadang saya soalnya depan Pak. Iya. Karena saya merasa di sini kok sudah koma, kayaknya kurang enak. Terus ada Pak Ali, ada Pak Baru. Iya. Betul. Di sini memang imam-imam ini sudah ditahsin ya. Ya Pak Anto ya, tiap malam apa itu sudah ditahsin. Tapi karena memang kita ini sudah sepuh-sepuh, kadang-kadang ya walaupun waktu dites itu udah bener, tapi kadang-kadang kalau maju bisa juga grogi Pak, bisa juga gitu. Nama kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja, insya Allah dimaafkan. Iya Pak Anto. Kalau habis sholat berjamaah itu hendaknya duduk dulu atau boleh langsung berdiri melangkahi orang yang pada doa. Ya. Itu gimana? Kalau tidak ada uzur Pak, sebaiknya zikir dulu Pak, duduk dulu Pak. Bapak buka surat An-Nisa ayat 103. Setelah sholat maka zikirlah. An-Nisa 103. Karena kan banyak yang seperti itu Pak. Ya. Dia keluar, dia berdiri, dia cuma mundur doang. Mau doa di belakang. Melangkahi orang. Iya. Itu adabnya bagaimana sih? Iya, adabnya kurang baik Pak. Kalau keutamaan begitu misalnya mungkin duduk Iya. lebih baik daripada Iya. berdiri, ada nggak keutamaan? Betul Pak. Rasulullah pernah bersabda begini, tapi saya nggak hafal Arabnya ya. Itu janganlah engkau berdiri ketika selesai sholat sampai ia membaca Allahumma anta salam wa minka salam itu. Nah, sampai itu baru engkau boleh berdiri.
Jadi kalau sampai seperti itu Pak, ya adabnya kurang. Tapi kalau dia langsung mau keluar, kita nggak tahu Pak, kita husnuzon aja, barangkali ia punya uzur buru-buru itu. Iya. Biasanya begitu dia berdiri, mau ke belakang doang. Iya. Mungkin aja Pak, kita husnuzon aja, kita berbaik sangka aja, barangkali di sebelahnya agak keras suaranya, dia mengganggu, bisa jadi dia mundur. Nggak apa-apa. Tapi ada tambahan ya, sempit. Iya, atau sempit. Nabi sholat begini Pak. Nah, kan bersimpuh gini sehingga membuat agak sempit. Maka dia ngalah untuk ke belakang. Dengkulnya sakit. Gitu. Pak, kalau misalnya kan kita harus mengikuti imam sholat, Iya. kecuali kunut ya, karena ada orang Iya. yang kunut, nggak ada yang kunut ya. Jadi nggak apa-apa itu kan. Insya Allah nggak apa-apa Pak. Nah kalau diizinkan kita nanti buka kajian mengenai kunut Pak. Saya tebel segini Pak, ini masalah kunut itu Pak. Sebab ini kan khilafiyah Pak. Khilafiyah kalau disampaikan itu bisa menjadi sesuatu yang tidak disenangi. Khilafiyah juga jadi. Iya Pak, benar kan? Iya. Maka yang terbaik adalah anna a'malukum wa antum a'malukum. Bagimu itu amalanmu, bagiku amalanku. Ada di Quran itu Pak. Jangan kita saling mencela dengan perbedaan. Tetapi kalau diizinkan kunut, insya Allah saya pelajari bulan depan kita sampaikan mengenai kunut ini. Boleh Pak? Iya. Tapi harus kepala dingin. Kalau kepala dingin dikasih es Pak gimana? Betul Pak, ini yang bagus nih, betul. Ilmu tinggal diterapkan, mana ilmu yang diyakini silahkan. Ya, kalau saya kalau imamnya kunut ya kunut, kalau Iya. imamnya nggak kunut ya nggak kunut saja kan. Yang penting Pak Chandra punya dasar. Itu aja. Kalau imamnya nggak kunut kita kunut gimana? Wah iya, repot Pak. Repot. Keberatan. Ya baik, itu aja ya. Kita akhiri kajian pada pagi hari ini dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.